Ahlan wa sahlan, selamat datang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji syukur yang tak dapat kita terukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Syakur, yang juga Maha Pemurah, yang telah memberikan kita nikmat berlimpah ruah. Salawat beriringan dengan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan kultum yang berjudul Prinsip Seorang Pemuda di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Hal ini berkaitan dengan seorang pemuda yang harus bersikap seperti para sahabat yang menjadi khalifah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali. Sekarang mari kita ambil contoh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai seorang yang paling muda di antara para khalifah dan juga di antara para sahabat, biasanya seorang yang masih kecil itu tidak layak dalam urusan manapun. Namun Sayyidina Ali hadir untuk membantah perspektif seperti itu. Sayyidina Ali memiliki sifat-sifat yang heroik, yang jika ia berdakwah untuk agama Islam, Sayyidina Ali memiliki sifat yang heroik dalam menjalankan dakwah Islam. Adapun beberapa sifat penting yang bisa kita teladani untuk menjadikan prinsip seorang pemuda di dalam Islam. Poin pertama ialah Sayyidina Ali lebih mengutamakan ilmu daripada harta. Alkisah dalam salah satu riwayat, sekumpulan orang Khawarij berjumlah 10 orang merasa iri terhadap ungkapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yaitu sebagai gerbang ilmu pengetahuan. Mereka pun lantas mengujinya. Satu persatu di antara mereka datang menemui Ali dengan satu pertanyaan saja, yaitu keutamaan lebih utama mana ilmu dibandingkan dengan harta. Orang pertama datang dan bertanya, lebih utama mana ilmu dan harta? Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta, disebabkan ilmu dapat menjaga kamu, tapi harta itu kamulah yang menjaganya. Orang kedua bertanya seperti orang pertama. Ali pun menjawab, ilmu lebih utama daripada harta, dikarenakan ilmu merupakan pusaka dari para nabi. Akan tetapi harta adalah warisan dari Qarun, Fir'aun, dan yang lainnya.
Orang ketiga, keempat, sampai ke-10 datang satu persatu dengan pertanyaan yang sama, akan tetapi Ali radhiyallahu anhu menjawab dengan penjelasan yang berbeda-beda. Begitulah luasnya samudra ilmu pengetahuan yang Sayyidina Ali miliki. Maka pantaslah ia menyandang gelar gerbang ilmu pengetahuan Rasulullah SAW. Di akhir, Ali menambahkan, jika mereka datang kepadaku dengan satu pertanyaan, dengan satu masalah tadi, maka tetap aku akan menjawab dengan jawaban yang berlainan selama aku masih hidup. Hingga demikian, ke-10 orang tadi pun tergugah untuk kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Poin kedua, teguh pendirian dalam beragama. Hal ini dibuktikan dengan kisah yang mana Ali ketika itu menggantikan Rasulullah SAW tidur di kasur beliau. Dikarenakan pada saat itu Rasulullah sedang diburu oleh orang kafir Quraisy. Karena keberanian dan juga keteguhan hati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dapat lolos dari kejaran kaum kafir Quraisy yang akan membunuh beliau. Poin ketiga, berlaku adil ketika menjadi pemimpin. Hal ini ditunjukkan ketika Sayyidina Ali melihat putrinya yang bernama Zainab memakai pakaian dan perhiasan yang begitu mahal dari Baitul Mal. Ali radhiyallahu anhu pun bersikap tegas kepada putrinya dan memerintahkan putrinya, lepaslah pakaian dan perhiasan itu dan segera kembalikanlah ke Baitul Mal dan jangan mengulanginya lagi. Begitulah Sayyidina Ali ketika bersifat adil saat menjadi pemimpin. Poin keempat, bersikap dermawan dan tidak pelit akan sesama. Poin keempat ialah bersikap dermawan akan sesama. Meski Ali radhiyallahu anhu tidak sekaya Abu Bakar dan Utsman, Ali mempunyai kekayaan hati yang begitu besar yang dibuktikan ketika menjadi khalifah. Ia mengutamakan fakir miskin untuk zakatnya. Poin kelima, berani dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan dari peperangan demi peperangan yang Sayyidina Ali ikuti. Betapa heroiknya ketika Sayyidina Ali memenangkan pertarungan demi pertarungan. Kita ambil contoh dalam perang Uhud. Jagoan dari kafir Quraisy bernama Abu Sa'ad bin Abu Talhah itu melawan Sayyidina Ali. Pada akhirnya Sayyidina Ali dapat mengalahkan Abu Sa'ad. Dan ketika melihat Abu Sa'ad kewalahan dan tak berdaya, justru Ali menyerukan kembali pedangnya dan tidak jadi membunuhnya. Hal ini mengundang pertanyaan di kalangan kaum muslimin. Ali pun menjawab, aku ketika melihat dia tidak berdaya, aku tidak tega. Aku jadi merasa kasihan kepadanya. Demikianlah Ali, seseorang yang begitu berani dalam membela agama Allah, pun masih memiliki hati yang bersih, kasih sayang yang sangat tinggi. Teman-teman dan para sahabat HKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada poin-poin tadi dapat kita simpulkan, pada 5 poin tadi dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita jadikan sebagai prinsip seorang pemuda di dalam Islam. Dan juga pada saat bulan suci Ramadan ini kita dapat mengaitkannya. Seperti pertama, lebih mengutamakan ilmu daripada harta. Dengan ilmu kita bisa mengetahui hakikat dari Ramadan itu sendiri. Yang kedua, teguh pendirian, yang dimana kita harus teguh dalam menahan
godaan ketika kita sedang berpuasa, baik berupa makanan, minuman, hawa nafsu. Yang ketiga, bersikap adil ketika menjadi pemimpin ataupun ketika kita diberikan amanah. Poin keempat ialah bersikap dermawan. Poin kelima ialah berani dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang dapat saya haturkan. Semoga menjadi jawaban dari para penyimak budiman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.